Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan jumpa lagi dengan saya di channel Agus Bratmojo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Virus corona masih kokoh bertengger di bumi Indonesia. Sampai kapan? Tidak ada yang bisa memprediksi. Selama ini banyak orang berbicara bulan ini akan berakhir, bulan-bulan akan datang, semuanya akan berakhir. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum berakhir. Pemerintah sudah berbagai cara untuk mengatasi, dari mulai PSBB ketat, new normal, PSBB transisi, PSBB ketat, dan beberapa hari yang lalu pemerintah sudah melonggarkan lagi, yaitu kembali ke PSBB transisi. Dengan alasan bahwa pandemi corona atau orang yang terkonfirmasi COVID sudah berkurang. Ya, tapi kita lihat lagi ke depannya seperti apa. Kita tetap waspada, tetap perketat pengamanan diri, jaga imun, tetap pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Kita yang rutin beraktivitas di luar rumah mungkin tanpa disadari bahwa di badan kita ada sedikit virus corona. Kita nggak tahu, walaupun badan kita sehat. Itu yang perlu hati-hati. Makanya mungkin kesadaran sobat semuanya untuk memeriksakan diri di swab atau di rapid. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kita sehat, dan ketika kita dinyatakan terpapar, masalah timbul lagi pada diri kita, isolasi mandiri. Nah, ini yang agak susah kalau kita melakukan isolasi mandiri, karena di situ ada anak, ada istri, ada mungkin orang tua yang perlu kita jaga. Nah, sobat semuanya, kita selalu berhati-hati, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Jangan keluar kalau nggak penting. Virus corona atau COVID-19 di Indonesia masih belum menampakkan untuk mengundurkan diri. Masih betah tinggal di Indonesia. Mungkin Indonesia penduduknya ramah-ramah, baik-baik, dan bertoleransi tinggi walaupun dengan virus COVID-19. Kita agak sulit untuk memakai masker, jaga jarak, atau mungkin juga sulit untuk cuci tangan. Makanya corona atau COVID sangat kerasan untuk tinggal di Indonesia. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dari mulai memperketat aturan-aturan dengan sistem PSBB, kemudian kesininya lagi karena pandeminya makin meningkat, maka diterapkan istilah PSBB ketat. Tetapi belakangan diganti dengan PSBB transisi, dan pemerintah pusat juga beberapa bulan yang lalu telah memperlakukan istilah new normal. Semua ini adalah untuk menggairahkan kegiatan perekonomian yang selama ini terpuruk akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu beroperasional, yang tidak mampu membiayai karyawannya, tidak mampu memberikan tunjangan, gaji, dan sebagainya akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan tersebut harus libur atau harus mengurangi kegiatan operasionalnya.
Tentunya kita tidak mau seperti ini terus. Sampai kapan corona atau COVID-19 akan berakhir? Kita selalu direpotkan dengan aturan-aturan, dengan pembatasan-pembatasan yang kadang merepotkan diri kita sendiri. Tetapi itu semua dilakukan untuk kebaikan kita semua. Makanya mari kita lakukan bersama-sama. Tidak bisa secara sendiri-sendiri, harus kompak antara kita sebagai warga negara dan pengatur, yaitu pemerintah. Kalau kita tidak kompak, mustahil corona atau COVID-19 akan lenyap dari muka bumi Indonesia. COVID-19 atau virus corona kurang lebih sudah 1 tahun tinggal di Indonesia, dan selama itu pula kita diajarkan untuk terbiasa hidup berdampingan. Buktinya ketika virus corona atau COVID-19 makin meningkat, pemerintah memberlakukan new normal, yaitu hidup normal berdampingan dengan virus corona. Itu semua adalah tuntutan hidup atau tuntutan ekonomi agar taraf hidup ekonomi bangsa Indonesia tidak terlalu lama terpuruk. Artinya sedikit dipaksakan untuk hidup normal walaupun virus corona belum benar-benar pergi dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu semuanya adalah ujian buat kita, tantangan buat kita. Apakah kita bisa menjaga kesehatan? Apakah kita bisa mempertahankan imunitas agar kita tidak terjajah oleh virus corona? Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia belum menampakkan penurunan. Itu terbukti dari hasil swab yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat Indonesia atau yang dilakukan secara massal di instansi pemerintah atau rumah sakit. Sekarang saya bersama teman-teman berada di rumah sakit akan melakukan cek swab. Semoga hasilnya bagus, tidak reaktif. Dan kalau seandainya hasilnya sebaliknya, ya kita istirja saja, berserah diri dan tetap usaha dan berdoa. Baik sobat, ikutin terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, karena subscribe sobat semuanya sangat berarti buat saya. Inilah peserta pertama yang akan hidungnya dikitik-kitik. Nah, ini sudah siap.
Dan inilah peserta berikutnya yang siap untuk di swab. Nah, ini dia. Ini yang sudah kesekian kalinya dilakukan swab. Sobat, kendati jumlah kasus COVID-19 Indonesia telah jauh melampaui Cina, akan tetapi tes yang dilakukan negara itu jauh lebih masif ketimbang Indonesia, yang mencapai lebih dari 90 juta orang. Jika pengetesan dilakukan secara masif jauh hari sebelumnya, bisa jadi kasus COVID-19 di Indonesia melampaui Cina beberapa waktu silam. Jadi peningkatan akan terus terjadi dan ini akan terus terjadi kalau testing ditingkatkan. Bukan tidak mungkin kita sudah melampaui Cina, bukan sekarang, mungkin sudah beberapa waktu yang lalu. Luar biasa. Makanya di Indonesia ini untuk tes swab masih tergolong sedikit. Tapi perlahan-lahan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk swab, mungkin yang terkonfirmasi akan lebih banyak, dan itu artinya jumlah COVID-19 terkonfirmasi akan terus naik. Data kasus tiap negara berubah cepat. Saat ini bisa jadi yang tertinggi Indonesia. Besok bisa sukses menghentikan penularan menjadi yang terbaik untuk mengatasi COVID. Semoga aja. Tapi selama ini di berita belum pernah Indonesia dinyatakan sebagai yang terbaik di dunia untuk mengatasi COVID-19. Kita harus yakin dengan pemimpin-pemimpin kita. Semua tergantung kerjasama komponen bangsa, dari kita sebagai individu, sebagai masyarakat, dan tentunya pemerintah yang mengatur kebijakan. Cara kita memerangi COVID-19 bukanlah dengan membandingkan angka-angka yang cepat berubah, bahkan tidak bisa valid lagi dalam hitungan jam dan hari. Baik sobat, demikian video dari saya. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir.
Dan terima kasih juga yang sudah like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya, tentunya dengan konten-konten yang lebih menarik dari yang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.